sebanyak 300 ton emas yang diduga berasal dari wilayah pertambangan ilegal di Papua berhasil diamankan dan dikembalikan ke Papua setelah aparat BRIMOB menggagalkan upaya penyelundupan melalui jalur laut. Operasi ini dilakukan setelah tim intelijen BRIMOB mendeteksi pergerakan kapal kargo mencurigakan di perairan utara Papua yang diduga hendak membawa emas tersebut ke luar negeri menuju Australia. Penindakan dilakukan setelah serangkaian pemantauan laut dan analisis pergerakan kapal yang tidak terdaftar dalam sistem pelayaran resmi. Berdasarkan data yang dihimpun aparat, kapal kargo tersebut berlayar tanpa dokumen muatan yang sah dan mematikan sistem identifikasi otomatis AIS saat memasuki zona perairan yang diawasi. Temuan ini langsung memicu operasi penyergapan laut yang melibatkan sejumlah personel BRIMOB bersenjata lengkap. Informasi awal menyebutkan bahwa kapal tersebut dikendalikan oleh jaringan yang terafiliasi dengan kelompok bersenjata KKB. Emas dalam jumlah besar itu diduga dikumpulkan dari aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik pedalaman Papua sebelum diangkut melalui jalur darat menuju pelabuhan kecil yang tidak terpantau secara resmi. Dari sana, emas dimuat ke kapal kargo untuk kemudian dibawa ke Australia melalui jalur laut internasional. Operasi penindakan berlangsung cepat. Aparat mendekati kapal saat berada di wilayah laut yang masih masuk zona pengawasan Indonesia. Setelah dilakukan pengepungan, petugas memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Di dalam palka kapal ditemukan ratusan peti logam yang berisi batangan emas dalam jumlah sangat besar. Estimasi sementara menyebutkan total berat mencapai 300 ton. Pengamanan barang bukti dilakukan dengan pengawalan ketat. Kapal kargo tersebut kemudian ditarik menuju pelabuhan pengawasan untuk proses penyelidikan lanjutan. Seluruh awak kapal diamankan untuk dimintai keterangan, sementara aparat melakukan pendataan rinci terhadap seluruh muatan emas yang ditemukan. Keberhasilan ini disebut sebagai salah satu pengungkapan penyelundupan sumber daya alam terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Papua. Aparat menegaskan bahwa tindakan ini menjadi bukti peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat setempat. Investigasi masih terus berjalan untuk mengungkap jaringan yang terlibat, termasuk jalur distribusi dan pihak pembeli di luar negeri. Deteksi awal terhadap kapal kargo ilegal yang membawa 300 ton emas tersebut bermula dari laporan intelijen maritim yang diterima Satuan BRIMOB di wilayah Papua. Laporan itu menyebut adanya pergerakan kapal kargo berukuran besar yang tidak tercatat dalam jadwal resmi pelabuhan dan terindikasi memuat barang bernilai tinggi dalam jumlah tidak wajar. Kapal tersebut diketahui berangkat dari sebuah titik pesisir terpencil yang selama ini tidak tercatat sebagai pelabuhan ekspor resmi. Tim intelijen kemudian melakukan pemantauan melalui radar pantai dan patroli laut rutin. Dari hasil pelacakan, kapal tersebut terdeteksi beberapa kali mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS, sebuah tindakan yang kerap digunakan untuk menghindari pelacakan resmi. Pola pelayaran kapal juga dinilai tidak lazim karena menghindari jalur pelayaran umum dan memilih rute yang lebih jauh dari pusat pengawasan. Setelah koordinat kapal dipastikan berada di dalam wilayah pengawasan perairan Papua, Komando Operasi memutuskan melakukan penyergapan. Sejumlah personel BRIMOB dikerahkan menggunakan kapal cepat dengan perlengkapan taktis lengkap. Operasi dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan resiko perlawanan dan mencegah upaya pelarian. Saat mendekati target, petugas memberikan peringatan melalui pengeras suara agar kapal menghentikan laju dan bersiap untuk pemeriksaan. Awak kapal sempat mencoba mempercepat kecepatan, namun manuver tersebut gagal setelah kapal patroli BRIMOB memblokade jalur pelayaran. Dalam waktu singkat, aparat berhasil naik ke atas kapal dan menguasai seluruh area dek tanpa insiden tembak-menembak. Pemeriksaan awal terhadap dokumen kapal menunjukkan ketidaksesuaian antara manifest muatan dengan isi palka. Manifest resmi hanya mencantumkan material konstruksi dalam jumlah terbatas, namun saat petugas membuka kontainer utama, ditemukan ratusan peti logam tertutup rapat. Setelah dilakukan pembongkaran, isi peti tersebut dipastikan berupa batangan emas dengan cap produksi yang diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal di Papua. Proses penghitungan awal dilakukan langsung di atas kapal dengan pengamanan berlapis. Aparat mencatat setiap peti, memotret, dan mendokumentasikan berat serta kondisi barang bukti. Estimasi sementara menunjukkan total muatan emas mencapai sekitar 300 ton, menjadikannya salah satu pengungkapan penyelundupan terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Seluruh awak kapal langsung diamankan dan dipisahkan untuk pemeriksaan awal. Dari hasil interogasi sementara, beberapa awak mengaku hanya menerima perintah untuk mengantarkan muatan hingga perairan internasional sebelum bertemu kapal lain yang diduga akan melanjutkan pengiriman ke Australia. Informasi ini memperkuat dugaan adanya jaringan terorganisir yang sudah menyiapkan skema distribusi lintas negara. Setelah kapal berhasil dikuasai, Brimob memutuskan menarik kapal tersebut menuju pelabuhan pengawasan dengan pengawalan tegas. Selama proses penarikan, patroli laut tambahan dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan atau upaya sabotase. Aparat juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan proses penyitaan dan pendataan berjalan sesuai prosedur hukum. Setelah pengamanan kapal kargo ilegal yang membawa 300 ton emas berhasil dilakukan, fokus aparat Brimob dan aparat penegak hukum beralih ke tahap penyelidikan lanjutan. Tujuan utamanya adalah mengungkap jalur distribusi, aktor utama di balik penyelundupan, serta keterlibatan kelompok bersenjata KKB yang diduga memfasilitasi pengiriman emas tersebut ke Australia. Tim penyelidik memulai dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada di kapal, termasuk manifest, dokumen pelayaran, dan catatan logistik. Dari pemeriksaan dokumen ini, terungkap adanya ketidaksesuaian dan pemalsuan dokumen yang disengaja untuk menutupi muatan sesungguhnya. Manifest yang dilaporkan menunjukkan muatan material konstruksi dan logistik biasa, padahal palka kapal sesungguhnya penuh dengan peti berisi emas batangan. Temuan ini menegaskan dugaan bahwa jaringan ini telah mempersiapkan rencana penyelundupan secara matang. Selanjutnya, aparat melakukan interogasi terhadap seluruh awak kapal dan pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan dari pelabuhan terpencil di Papua. Beberapa awak kapal mengaku bahwa mereka hanyalah operator pengiriman dan tidak mengetahui muatan yang sebenarnya. Namun, melalui keterangan silang dan analisis komunikasi, tim penyelidik menemukan bukti bahwa muatan emas tersebut merupakan bagian dari operasi yang terorganisir dengan sistem logistik yang rapi, melibatkan koordinasi darat dan laut. Penyelidikan di darat dilakukan bersamaan dengan analisis data elektronik yang ditemukan di kapal, dokumen komunikasi, catatan transaksi keuangan, dan koordinasi digital antar anggota KKB membuka fakta bahwa kelompok bersenjata ini tidak hanya berperan sebagai pengawal muatan, tetapi juga sebagai distributor utama untuk jalur ilegal internasional. Beberapa transaksi menunjukkan upaya pengiriman emas ke Australia melalui jaringan perantara yang memiliki koneksi internasional, mengindikasikan bahwa kasus ini bukan sekadar perdagangan ilegal lokal, tetapi bagian dari perdagangan emas ilegal berskala global. Selain itu, aparat Brimob melakukan pemetaan lokasi tambang ilegal yang diduga menjadi sumber emas. Dengan memanfaatkan informasi dari awak kapal dan intelijen lokal, ditemukan beberapa titik tambang di pedalaman Papua yang beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan tenaga kerja lokal maupun non-lokal, serta memanfaatkan jalur darat terpencil untuk mengangkut emas ke pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir. Jalur-jalur ini sulit dipantau karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan pengaruh KKB di wilayah tersebut. Operasi di darat pun diintensifkan. Beberapa tim Brimob dan aparat gabungan diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di pelabuhan serta jalur transportasi strategis. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada upaya pengalihan muatan atau pelarian anggota jaringan. Selain itu, aparat melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aktivitas ilegal yang berlangsung di wilayah mereka, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap sumber daya alam. Dalam penyelidikan, aparat juga menemukan keterlibatan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi konflik di Papua sebagai kesempatan untuk menyelundupkan emas dalam jumlah besar. KKB memanfaatkan jaringan mereka untuk mempermudah transportasi, termasuk pengamanan bersenjata, sehingga kapal kargo dapat berlayar ke perairan internasional tanpa halangan. Temuan ini menegaskan bahwa jaringan penyelundup emas bukan hanya melibatkan pelaku lokal, tetapi juga terhubung dengan jaringan internasional yang siap membeli dan memanfaatkan emas ilegal dari Papua. Setelah proses pengamanan dan penyelidikan selesai, 300 ton emas yang sebelumnya diselundupkan oleh jaringan KKB kini resmi dikembalikan ke Papua. Pengembalian ini dilakukan melalui koordinasi ketat antara Brimob, aparat kepolisian, dan instansi pemerintah terkait.
Kapal kargo yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut muatan ilegal diamankan dan diproses sesuai prosedur hukum, sementara seluruh muatan emas dibawa ke lokasi penyimpanan aman di wilayah Papua untuk pendataan dan pengembalian resmi kepada pemerintah daerah. Proses pengembalian emas dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat bersenjata lengkap. Setiap peti emas dicatat secara rinci, ditimbang, dan diverifikasi ulang untuk memastikan jumlah dan kondisi muatan. Penanganan dilakukan dengan prosedur keamanan maksimum, mengingat nilai fantastis dari total muatan yang berhasil diamankan. Aparat juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap seluruh awak kapal, memastikan tidak ada unsur yang mencoba menyelundupkan barang bukti atau memalsukan data pengembalian. Pemerintah Papua menyambut keberhasilan ini sebagai momen penting dalam upaya melindungi sumber daya alam daerah dari praktik ilegal dan penyelundupan internasional. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua menyatakan bahwa emas yang berhasil diamankan akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Hal ini sekaligus menjadi simbol penguatan kedaulatan sumber daya alam di Papua. Dampak strategis dari operasi ini juga dirasakan oleh aparat keamanan. Keberhasilan pengamanan muatan emas terbesar dalam beberapa tahun terakhir menegaskan efektivitas koordinasi antara BRIMOB, kepolisian, dan instansi pengawas maritim. Langkah-langkah intelijen, patroli laut, serta pengawasan jalur distribusi terbukti mampu mencegah penyelundupan dalam skala besar. Operasi ini pun menjadi acuan bagi strategi keamanan laut dan darat di wilayah Papua yang selama ini rawan menjadi jalur penyelundupan berbagai komoditas berharga. Selain itu, pengungkapan jaringan KKB yang memanfaatkan jalur perairan untuk menyelundupkan emas menimbulkan peringatan keras bagi kelompok ilegal yang mencoba mengeksploitasi wilayah Papua. Aparat menegaskan bahwa setiap upaya penyelundupan dalam skala besar akan ditindak tegas, termasuk melalui koordinasi dengan aparat internasional apabila melibatkan jalur lintas negara. Keberhasilan operasi ini juga mendorong pembentukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi radar, satelit, dan patroli maritim berkelanjutan. Masyarakat Papua turut merasakan dampak positif dari pengembalian emas ini. Nilai sumber daya alam yang sebelumnya dikhawatirkan hilang ke luar nari, kini kembali di tangan pemerintah daerah, memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang lokal dan melibatkan masyarakat dalam mekanisme kontrol agar praktik ilegal dapat diminimalisir. Keberhasilan pengembalian emas 300 ton ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam Papua secara ilegal. Aparat menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus ditingkatkan, baik melalui patroli laut, pengawasan jalur transportasi darat, maupun koordinasi lintas instansi untuk memutus jaringan distribusi ilegal.